luar biasa. Kawan, ini saya bersama Pak Marianto. Ini Pak Marianto ini saya lihat dari profesinya sebagai juragan jeruk. Nah, ini Mas Marianto. Ini saya mau tanya, Mas Marianto itu mulai usaha dagang jeruk ini tahun berapa? 98. Luar biasa. 98 masa reformasi itu sudah mulai dagang jeruk. Dulu tiba-tiba jadi juragan begini atau memang dimulai dari mana? Dari ikut orang dulu, belajar, kita disuruh buang jeruk yang rusak itu, yang jeruk dari Sulawesi ke tempat sampah. Itu pertama kali saya menjalankan kerja. Oh, sampai gitu ya? Saya belajar dari begitu, saya berpikir harus lebih maju gimana, dan bisa. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang saya sudah bisa. Luar biasa. Jadi pertama memang Pak Marianto ini sebagai seorang pedagang dimulai dari karyawan dulu. Istilah kalau orang Jawa itu mengatakan kuli. Wah, tadi Pak Marianto mengatakan bahwa dimulai dari kuli, memilih lalu menempatkan jeruk-jeruk yang buruk kualitasnya, lalu ditempatkan, dibuang, dan akhirnya dipilah-pilah. Nah itu dimulai Pak Marianto tahun 98. Itu ikut orang. Itu pertama kali di kota mana? Semarang. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, Pak Marianto mulai mandiri, tidak jadi karyawan mulai tahun berapa? Itu jadi saya ikut orang itu sekitar 2,5 tahun. Dan saya berpikir sudah berpengalaman, kenapa saya tidak mandiri? Lalu saya berpikir seperti itu. Lalu saya berpikir saya harus mandiri, saya harus bisa maju. Alhamdulillah saya bisa ngontrak terlebih dahulu, bukan beli lapak, ngontrak terlebih dahulu. Ngontrak itu saya tidak punya uang, saya dikasih uang orang Bali, itu 15 juta untuk ngontrak tempat. Luar biasa. Jadi pertama setelah Mas Marianto ini jadi kuli, lalu punya ide gagasan bagaimana mandiri. Nah inilah pentingnya dalam proses berwirausaha. Menjadi seorang bisnismen, wirausahawan itu dimulai dari ide besar dulu. Jadi setelah jadi kuli, jadi karyawan, dia mulai mengembangkan sayapnya untuk menjadi juragan. Memulai dengan kontrak. Nah setelah kontrak itu proses yang dilakukan itu 2,5 tahun menjadi kuli, lalu mulai mandiri. Nah itu 98. Kemudian mulai punya kios di mana pertama kali? Pertama kali di Pasar Giwangan. Pasar Giwangan itu Yogyakarta. Iya. Pasar Giwangan Yogyakarta mulai punya kios pertama. Nah itu sampai sekarang masih ya? Masih. Pasar kedua? Pasar kedua Solo. Solo di Pasar Gede? Iya. Pasar Gede, luar biasa. Pasar ketiga? Semarang. Semarang, luar biasa. Ini dari kuli, memilih lalu menempatkan barang-barang jualan jeruk-jeruk yang kurang berkualitas, lalu mengembangkan sayap untuk ide gagasannya. Ini menjadi juragan jeruk yang dimulai dari Pasar Giwangan Yogyakarta, lalu Pasar Semarang, Solo dulu ya, Pasar Gede Solo, lalu Pasar Semarang. Nah sekarang pertanyaan begini Pak Marianto, ini kan luar biasa. Pak Marianto dari proses memulai usaha sampai seperti ini pernah jatuh bangun juga? Itu ya biasa Pak, namanya orang berdagang. Itu Luar biasa. Ada juga ya? Ya tetap ada. Ada. Jadi mengalami kerugian juga? Ya pasti. Mengalami kerugian, luar biasa. Kita tidak boleh mundur. Betul, tidak boleh mundur, harus semangat ya. Nah, apa yang menjadi salah satu pilar yang bisa ditularkan pada generasi muda untuk bersemangat membuka wirausaha atau menjadi wirausahawan mandiri? Yang pertama kali yang jelas kita harus tekun dan semangat. Tekun dan semangat. Kita semuanya kita belajar dulu. Kita harus dari nol itu gimana? Saya harus bisa memilih itu yang kualitas enak itu gimana. Kita harus bisa memilih apa itu pedagang itu yang baik gimana. Itu harus kita tanamkan karena dagang ini bukan hanya dagang, kita harus jika diikuti. Luar biasa. Komitmen yang luar biasa dari Mas Marianto. Jadi ada komitmen ketekunan, ketelitian, keuletan, kesabaran, dan juga bersandar pada religi. Artinya kita berdagang bukan sekedar jual barang dagang habis, tapi mana yang baik kita jual, yang tidak baik kita singkirkan. Maka disinilah pilihan itu bisa kita lihat contohnya misalnya begini. Saya lihat contoh misalnya jeruk ini. Ini jeruk. Ini ada jeruk. Jadi jeruk ini Mas Marianto milih antara misalnya jeruk ini. Ini jeruknya Mas Marianto ada 3 jeruk. Ini kan akan terpilah. Ada kelas 1 ini ya misalnya. Ini kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3. Jadi pilihan jeruk itu akan menjadi salah satu bagian yang memang menjadi salah satu pilihan dan pemilahan. Dan di situ kekuatan kita bisa lihat
Ini dari penurunan barang dagangan yang dari petani yang bisa kita lihat dari berbagai aspek. Kemudian jadi produk-produk yang kita lihat juga, ini dagangan yang sudah disiapkan untuk dikirim. Dan ini para karyawan yang luar biasa, menjadi salah satu bagian yang tidak bisa lepas dari upaya untuk pengembangan wirausaha. Dan kita lihat Pak Marianto, dari apa yang sudah disampaikan Pak Marianto tadi, sebenarnya harus kita ketahui bahwa untuk berwirausaha itu tidak bisa lepas tangan. Harus kerja keras, komitmen, menjaga komitmen kita, menjaga kualitas dan layanan prima kepada masyarakat. Pak Marianto ini luar biasa pengembangan bisnisnya. Lalu mulai tahun berapa jadi Pak Lurah? Dari tahun 2016. Nah, setelah jadi juragan jeruk, maka dia mencoba ingin berbagi kemaslahatan dengan mengabdikan diri sebagai lurah Gedongan Plupuh Sragen. Sehingga upaya itu sejak 2016 mulai mengembangkan desa Gedongan Plupuh Sragen itu dalam rangka untuk turut serta mengabdikan apa yang sudah dilakukan perjuangannya berkeliling berdagang, diabdikan di desanya, di desa kelahirannya dari Butuh ya. Dari Butuh, Pak Marianto itu kelahiran dari Butuh Gedongan Plupuh Sragen. Luar biasa, semangat yang luar biasa, jadilah wirausahawan dengan sukses, ulet, sabar, tekun untuk menjadi yang terbaik. Dan sekarang beliau tinggal di Ceplisan Gedongan Plupuh Sragen untuk mengabdikan diri, mengembangkan desa Gedongan Plupuh Sragen yang luar biasa. Dengan jeruk punya nilai kemaslahatan yang luar biasa. Selamat Pak Marianto, sukses. Semoga semakin sukses dan maslahat untuk umat. Sukses untuk kita semua. Salam hebat dan luar biasa. Keren.